semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Headsam. Yang kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Centauro. Film ini dirilis pada tahun 2022 yang menceritakan tentang seorang pembalap MotoGP yang terlibat jaringan kelompok mafia narkoba demi melunasi hutang-hutang mantan istrinya. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pembalap MotoGP yang bernama Rafa yang sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti seleksi kejuaraan motor yaitu Superbike. Selain pembalap, Rafa juga adalah seorang ayah dari satu anak yang hasil dari pernikahan dengan mantan istrinya. Rafa ini sangat berambisi sekali untuk menjadi penerus Valentino Rossi yang dikarenakan beliaunya juga sudah pensiun dan sudah cukup sepuh juga untuk bersaing dengan pembalap-pembalap muda bertalenta lainnya untuk mengikuti ajang Superbike tersebut. Dan akhirnya lampu merah pun padam, pertanda bahwa balapan pun sudah dimulai. Semua pembalap pun nampak saling melaju dengan kecepatan di atas rata-rata, yang dimana mereka semua saling menunjukkan skill balapannya. Karena masing-masing dari mereka ingin menjadi yang tercepat. Dengan mengendarai motor Kawasaki Ninja Z600RR yang sangat terkenal cepat dan mahal juga tentunya, yang tidak semua orang mampu untuk membelinya. Apalagi saya yang hanya seorang YouTuber pemula dan belum dapat AdSense juga tentunya, pasti sangat-sangat amatlah mahal. Terbukti Rafa langsung menyalip beberapa pembalap hingga dia di posisi terdepan. Namun sayangnya ketika balapan tinggal beberapa putaran lagi, motor Rafa mengalami kendala pada mesinnya hingga mengeluarkan asap yang mengakibatkan Rafa harus masuk paddock lebih awal. Dia sangat kecewa karena impiannya untuk menjadi juara Superbike harus berakhir, yang berarti dia harus menunggu seleksi kejuaraan Superbike berikutnya di tahun depan. Namun saat dia duduk di pedok motornya, dia dihampiri oleh seorang wanita pencari bakat yang bernama Regina. Regina pun berencana mengajak Rafa untuk bergabung ke dalam tim utamanya, yaitu tim Honda. Tentu saja Rafa tanpa pikir panjang pun langsung mau menerima tawaran dari Regina. Sehabis balapan pun Rafa langsung bekerja di sebuah pelabuhan, yaitu sebagai supir Sport Life. Selepas bekerja, dia kemudian menjemput anaknya yang bernama Matteo, yang tinggal bersama mantan istrinya yang bernama Natalia. Karena sebelumnya mereka sepakat kalau Matteo akan menghabiskan akhir pekannya bersama ayahnya. Hal ini mereka lakukan agar Matteo bisa tumbuh dengan baik seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian Matteo diajak ke sebuah bengkel yang sekaligus rumah ayahnya. Kemudian Rafa menunjukkan beberapa piala yang diraihnya saat menjuarai ajang motocross dan super sport. Dan ini memang membuktikan bahwa Rafa memang bakat dalam mengendarai sepeda motor. Keesokan paginya, Rafa membawa Matteo kembali ke ibunya. Kemudian Rafa mengajak Natalia untuk jalan-jalan, untuk kembali menghidupkan suasana seperti masa di mana mereka masih menjadi suami istri. Rupanya Rafa masih mencintai mantan istrinya dan berharap bisa bersatu kembali. Namun Natalia dengan tegas menolak ajakan itu, dengan alasan kalau selama ini Rafa hanya lebih mementingkan motor dan balapannya ketimbang anak dan istrinya. Itulah sebabnya kenapa Natalia memutuskan untuk berpisah. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, di mana Rafa akan mengikuti seleksi tim utama Honda. Di mana di sana juga ada pembalap lain yang akan mengikuti seleksi untuk masuk sebagai tim utama Honda. Kemudian Regina menjelaskan bahwa seleksi terdiri dari 4 putaran yang akan dilakukan secara rutin beberapa minggu ke depan. Dan putaran pertama pun dimulai. Dalam seleksi tersebut, semua pembalap menggunakan Honda CBR 600R, yang diantara kalian pun pasti sudah tahu berapa harganya. Walaupun secara umur Rafa ini lumayan cukup jauh dibanding pembalap lainnya yang jauh lebih muda tentunya, tetapi di sini Rafa dengan mudah melewati pesaing-pesaingnya dan menempati posisi pertama. Dan hal itu pun tentu membuat Regina tersenyum karena dia yakin dan tidak salah pilih dengan keputusannya,
yang mengajak Rafa untuk masuk menjadi tim utama Honda. Setelah selesai dari seleksi, Rafa kemudian ke rumah Natalia untuk menyampaikan kabar baiknya dengan tim Honda. Namun sesampainya di sana, rumah Natalia sudah dalam keadaan berantakan dan seperti telah terjadi sesuatu kepada Natalia, yang dimana Rafa melihat bekas luka di bibir Natalia. Kemudian Rafa mencoba menghubungi polisi, namun Natalia melarangnya. Akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwasanya Natalia ini bekerja dengan seorang bos mafia yang bernama Carlos sebagai kurir narkoba. Yang sekarang jadi permasalahan adalah bahwasanya narkoba yang senilai 200.000 euro yang harus diantarkan Natalia ternyata hilang entah kemana, dan itu membuatnya memiliki hutang kepada Carlos. Akhirnya demi keamanan dan keselamatan Natalia, Rafa mengajaknya untuk tinggal di bengkel yang sekaligus menjadi rumahnya. Kemudian Rafa menemui temannya yang bernama Cortez, yang dia juga merupakan seorang pengedar barang haram tersebut, untuk mengetahui sebuah informasi tentang siapa si Carlos ini. Setelah mendapat informasi tersebut, akhirnya Rafa menemui Carlos untuk bernegosiasi terkait masalah yang dihadapi oleh Natalia. Dia juga mengungkapkan bahwasanya dia adalah seorang pembalap superbike dan akan melunasi hutangnya selama dalam 2 bulan. Namun di sini Carlos menolaknya untuk bernegosiasi dengan Rafa. Sampainya di rumah, tiba-tiba salah satu dari anak buah Carlos menelponnya dan mengatakan kalau dia menyuruhnya untuk datang ke sebuah tempat di mana orang biasa membuat tato yang berada di sebuah pinggir kota. Singkat cerita, sesampainya di sana Rafa disambut oleh anak buah Carlos yang bernama Buru. Kemudian dia menyuruh Rafa untuk masuk ke dalam sebuah mobil dan membawanya ke sebuah tempat. Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat, yaitu sebuah pelabuhan di kota Marseille, untuk mengambil paket narkoba. Namun tidak cukup sampai di sana saja, rupanya Rafa diharuskan mengisi bensin di lokasi yang sudah ditentukan, dan dia juga harus mencari cara paling aman untuk menghindari dari kejaran polisi. Dalam perjalanan yang dikhawatirkan itu pun tiba. Di sini terjadi sedikit masalah yang dimana Rafa dikejar oleh polisi yang sedang berpatroli, dan terjadilah adegan kejar-kejaran antara polisi dan Rafa, yang dimana Rafa dengan skill pembalapnya dengan mudah lolos dari kejaran polisi tersebut. Akhirnya sampailah di tempat yang dituju, yang dimana paket narkoba itu bukanlah paket yang sebenarnya. Carlos sengaja melakukan itu hanya untuk menguji kemampuan Rafa. Akhirnya Carlos menyetujui untuk menjadikan Rafa sebagai kurirnya selama 2 bulan jika ingin hutang Natalia lunas, dan Rafa harus siap kapanpun saat Carlos membutuhkannya. Keesokan paginya Rafa bekerja seperti biasanya, namun akibat pekerjaan barunya sebagai kurir barang haram tersebut, kehidupannya pun mulai berantakan. Di sisi lain dia harus menjadi kurir untuk melunasi hutang mantan istrinya, dan di sisi lain dia juga harus fokus kepada karir balapnya. Tibalah hari di mana saat pemilihan tim Honda dilakukan untuk putaran yang kedua. Setelah putaran kedua itu pun selesai, tiba-tiba anak buah Carlos sudah ada di sana, entah bagaimana caranya, karena Rafa tidak mengangkat teleponnya. Kemudian Rafa diajak ke sebuah pelabuhan untuk mengantarkan paket ke sebuah tempat tato. Dia juga diberi sebuah obat untuk menjaga stamina-nya, atau doping biasa kita sebut. Dalam perjalanan, lagi dan lagi Rafa dikejar-kejar oleh polisi, yang sebelumnya bapak polisi ini menerima informasi bahwa ada seseorang yang mengendarai Kawasaki yang sangat mencurigakan sedang melaju kencang di jalanan. Setelah terjadi kejar-kejaran, akhirnya Rafa pun berhasil lolos setelah di persimpangan. Dia bersembunyi di belakang truk yang sedang terparkir. Sampainya di rumah Carlos, Rafa mengungkapkan keluhannya tentang motornya yang menurutnya kurang kencang. Akhirnya Rafa pun meminta Carlos untuk memberinya motor yang lebih kencang tentunya, apabila di saat dia mengantarkan paketnya, polisi tidak akan mampu mengejarnya. Sampainya di rumah, Rafa memberitahu Natalia bahwa masalahnya dengan Carlos telah selesai. Rafa sengaja menyembunyikan kesepakatannya dengan Carlos karena dia tidak ingin membuat Natalia khawatir. Akhirnya permintaan Rafa untuk dibelikan motor yang lebih cepat dan kencang pun dikabulkan oleh Carlos. Akhirnya benar, polisi itu pun tidak berdaya dibuatnya dengan membiarkan Rafa lolos.
karena saking banyaknya kegiatan yang dilakukan membuat Rafa merasa kelelahan dan pada akhirnya dia ketergantungan pada obat-obatan tersebut. Dia mengkonsumsi obat tersebut untuk menambah tenaga ekstra yang dia butuhkan untuk menunjang staminanya. Akhirnya seleksi putaran yang ketiga itu pun tiba. Persaingan semakin ketat ketika Rafa yang tidak sengaja menyenggol salah satu pembalap dan hal itu menyebabkan dia sedikit beradu argumen dengan pembalap tersebut. Pembalap itu tidak terima bahwasanya Rafa sengaja ingin membuatnya kalah dan sengaja melakukan kecurangan. Keesokan paginya, Rafa kembali ditugaskan untuk mengantarkan paket kepada pelanggan yang berada di tengah kota. Tetapi Rafa mengetahui bahwa di kota sedang terjadi demo besar-besaran dan polisi pasti sedang berjaga-jaga di semua tempat. Kemudian Carlos mempunyai ide yang cukup gila, di mana dia menyuruh Rafa untuk melewati pendemo dengan mengendarai sebuah motor cross. Malam harinya, saat dia sedang menunggu anak buah Carlos, dia dihampiri oleh temannya yang kemudian dia memperingatkan Rafa agar dia segera keluar dari bisnis barang haram tersebut. Karena ternyata Carlos tidak akan melepaskan Rafa setelah perjanjiannya selesai. Namun, meskipun sudah diperingati temannya, Rafa tetap tidak berubah pikiran dan tetap ingin melakukan tugasnya sampai selesai. Dan akhirnya Rafa tetap nekat dan berusaha menerobos kerumunan massa yang sedang berdemo dan para polisi yang ada di sana dengan motor crossnya. Namun tiba-tiba sepeda motornya ditembak oleh sekelompok pria bersenjata, kemudian dia berusaha menyelamatkan diri di sebuah pabrik bekas. Kemudian dia menelpon temannya untuk meminta menjemputnya. Mengetahui hal itu, Carlos pun sangat kesal dibuatnya. Kemudian dia menemui Buru untuk mengatakan kepada sepupunya yang bernama Fadel bahwasanya jangan pernah macam-macam dengannya, karena Fadel juga merupakan bos mafia saingannya Carlos. Namun Buru membantahnya, karena bahwasanya Fadel tidak akan pernah berani melakukan hal itu. Sesampainya di rumah, akhirnya Natalia mengetahui yang sebenarnya, bahwa Rafa menjadi kurir Carlos semata-mata hanya untuk menebus hutang Natalia. Melihat hal itu, Natalia pun akhirnya luluh, kemudian mereka saling melepaskan kerinduan dengan cara melakukan pengencerotan. Dan hari penentuan seleksi pun tiba, untuk mencari yang terbaik siapa yang akan masuk ke dalam tim utama Honda. Di awal balapan, Rafa nampak mendominasi balapan. Namun sayangnya di tengah lintasan rupanya dia salah memilih jalur karena kurang fokus. Tentu saja hal itu membuat Regina sangat-sangat kecewa karena dia sudah berharap banyak kepadanya. Singkat cerita, Rafa menemui Buru karena selain itu hari ini adalah hari terakhirnya sebagai kurir. Kemudian dia menuju ke sebuah gedung tua untuk bertemu dengan Buru dan menyerahkan uang hasil transaksi tersebut. Saat Rafa hendak pulang, tiba-tiba Rafa disuruh kembali lagi besok untuk mengantarkan paket lagi. Hal itu membuat Rafa kesal karena merasa dimanfaatkan. Kemudian dia diancam akan mencelakai Natalia dan anaknya apabila dia berani menolak perintahnya. Karena sudah merasa segalanya sudah hancur dan tidak ada pilihan lain lagi, kemudian dia menghampiri Buru dan kemudian dia menelpon temannya yang meminta bantuan untuk menyembunyikan mayat Buru. Dan mereka kemudian membuat kesepakatan bahwasanya Rafa akan memberitahu di mana Carlos menyembunyikan barang haram tersebut, supaya dia bisa mengambil alih bisnis Carlos. Karena bahwasanya dia juga tidak menyukai Carlos karena telah mengambil wilayah operasinya. Keesokan harinya, Carlos pun mendatangi rumah Rafa sekaligus menanyakan keadaan Buru dan uangnya. Kemudian dengan sedikit akting dan berpura-pura, kemudian mengarang cerita bahwasanya Buru bersama sepupunya telah mengambil uangnya. Dan kemudian Carlos pun seketika langsung percaya begitu saja. Kemudian mengajak Rafa untuk mencari Buru dan sepupunya. Di saat dalam perjalanan itulah Carlos merasa ada seseorang yang mengikutinya. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke gudangnya untuk mengamankan semua barang-barangnya.
Sesampainya di sana, Rafa kemudian mengirimkan lokasi kepada temannya untuk menjemputnya di sana. Akan tetapi, di saat yang sama, anak buah Carlos yang mengatakan bahwa Rafa telah berbohong, bahwasanya bukan Boro dan sepupunya lah yang telah mengambil uangnya, karena ternyata sepupu Boro berada di penjara 1 minggu yang lalu. Merasa kebohongannya sudah terbongkar, kemudian Rafa melarikan diri menggunakan motornya, kemudian berhasil ditangkap. Kemudian Carlos memasukkannya ke dalam bagasi mobil dan membawanya untuk mencari Boro dan uangnya yang telah hilang. Di dalam bagasi mobil, Rafa ternyata masih membawa ponselnya dan kemudian dia membagikan lokasi kepada temannya. Saat temannya keluar dari gudang, tiba-tiba ada sebuah truk besar dan tanpa permisi pun akhirnya Carlos diberondong dengan senjata secara membabi buta dan tewas saat itu juga. Dan akhirnya Rafa pun kembali bersama Natalia dan anaknya. Kemudian Regina juga menemuinya untuk mengajaknya kembali untuk bergabung dengan timnya. Pada saat yang sama, datanglah seorang polisi dan menangkapnya. Kemudian dia kantor polisi, kemudian diinterogasi mengenai keterlibatannya dengan seorang mafia. Akan tetapi bukannya di penjara, Rafa justru ditawari sebuah pekerjaan yang dimana Rafa diminta untuk menjadi bagian dari polisi untuk menangkap para kelompok mafia yang berkeliaran di jalan. Akhirnya Rafa pun menyetujui hal itu, tapi dengan syarat dia diberikan kendaraan yaitu sepeda motor Kawasaki ZH2 untuk menjalankan tugasnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.